Bung Dharma, Pak Dharma mau sampaikan sesuatu? Baik. Mantan penyidik juga. Tes. Ya, silakan. Saya tidak akan menyoroti kepada persoalan pokoknya. Jadi fenomena ini terjadi hampir di semua tempat. Terjadi hampir di semua tempat, dari berbagai institusi Anda ngomong? Dari berbagai institusi maupun di seluruh resort yang ada lah. Kalau BSSN enggak dong? BSSN kan belum ada pelayanan yang sifatnya. Oke. Oh, jadi yang ada pelayanannya ini terjadi? Karena ini fenomena akibat daripada perjalanan panjang. Ini kan urusan gejala sosial. Tapi Anda setuju, Pak Dharma, bahwa ada sesuatu yang busuk, ada sesuatu yang amis dalam kasus ini? Bukan hanya di dalam kasus ini, dalam the whole system. Termasuk kasus ini? Ini bagian kecilnya saja. Termasuk kasus ini? Bagian besarnya lebih banyak. Oke. Gitu. Jadi ini adalah fenomena di mana di dalam sistem edukasi kita itu dimainkan hukum homo homini lupus. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Sehingga adab, sekali lagi adab dirusak oleh sistem serigala berbulu domba. Akibatnya yang tersisa serigala, di mana akal digiring untuk mengakal-akali. Sekali lagi akal digiring untuk mengakal-akali, bukan dituntun oleh hati nurani. Tadi ada kata hati nurani. Jadi kalau hati nurani yang menuntun, hal ini tidak terjadi. Tapi kenapa sampai ini terjadi? Ada benang merah antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu instansi dengan instansi lain, dan sebagainya dan sebagainya. Antara nasib si penyidik dengan atasannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus selesaikan secara fundamental. Perlu direkonstruksi secara total. Kalau cuma melihat dari aspek begini, yang ada apa? Orang kecil yang disalahkan. Anggota itu orang kecil. Anggota orang kecil? Orang kecil, Pak. Tapi pelapor juga orang kecil? Betul. Akhirnya sistem menghantamkan orang kecil dengan orang kecil. Akibat daripada. Terus, nah makanya kan ada lapis-lapis kemampuan, lapis-lapis kekuatan. Akhirnya apa? Ini ibarat money laundering. Money laundering itu ada layer. Akhirnya apa? Sistem yang dikendalikan oleh kepala, value-nya berdampak kepada anak buah. Kepala yang kotor, tangan, kaki akan mengikuti arahan daripada pikiran itu. Ini penting sekali, Pak. Jadi apa yang terjadi ini hanya residu. Dia adalah produk hasil daripada gejala sosial yang terjadi di seluruh masyarakat. Perbaikinya gimana, Pak Dharma? Dimulai dari pendidikan dasar. Makanya saya berharap tadi ada menteri atau dirjen pendidikan dasar. Dari SD maksudnya? Yes. Ya. Apa salahnya dengan SD kita? Ya karena sistem homini lupus. Misalnya? Manusia dilahirkan untuk beradu. Mencari angka. Angkanya dia dapat. Bersaing secara angka, itu nggak boleh? Itu homini lupus. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Akhirnya apa? Kejar-kejaran angka. Kalau gitu nggak ada olimpiade dong, olimpiade matematik, olimpiade fisika, olimpiade sport. Itu hanyalah cara untuk aktualisasi diri. Di mana orang diajar mengaktualisasikan dirinya, ya kan, untuk bisa mendapatkan penghargaan, supaya dicintai, walaupun cintanya semu, betul kan? Nah, dari hal itu mereka tertanam penanaman doktrin dari kecil, menabunglah untuk hari tua. Bagaimana mau menabung untuk hari tua? Untuk hidup aja susah. Ya, jadi jangan cuma bilang reformasi struktural, instrumental. Kultur ini terjadi karena semua sistem itu sudah rusak. Ya, nanti kita breakdown satu-satu. Rusaknya di mana? Jadi untuk semua ini hanya satu kata. Kalau presidennya negarawan, maka ke bawahnya akan baik. Itu aja. Dan ini sebuah langkah sistem yang rusak. Ya. Akhirnya Polri yang menjadi keset daripada kekotoran sistem ini yang akan selalu dipersalahkan sampai kiamat. Padahal sistem sesungguhnya? Sistem sesungguhnya. Presiden demi presiden persoalan muncul. Kapolri demi Kapolri persoalan muncul. Kita hanya bicara teoritis. Bikin rekomendasi, tumpukan kertas-kertas yang tidak bisa menghidupkan jiwa. Karena dari sekolah kita hanya dididik untuk menerima teori-teori. Begitu banyak di kepala kita. Konsep manusia fitrah, body, mind, and soul itu harus terintegrasi. Informasi, pengetahuan yang kita dapat tidak bisa menggerakkan jiwa untuk menyuruh tubuh melakukan sesuai dengan hati nuraninya. Ini persoalan mendasar yang jarang saya lihat dikupas oleh siapapun.
ya. Karena apa? Justru itulah makanya ilmu-ilmu di dalam pendidikan dipisah-pisahkan. Ilmu hukum sendiri, ilmu kesehatan sendiri, ilmu insinyur sendiri, ilmu ekonomi. Padahal ini membuat orang tidak mengerti di mana akar masalahnya. Padahal satu dengan yang lain merupakan potongan-potongan puzzle yang harus kita jahit. Apabila kita melihat benang merahnya. Terima kasih. Karena bicara soal institusi, saya tentu ke Pak Soleman. Pak Soleman sudah siap-siap megang mikrofon. Institusinya bukan hanya polisi aja Pak Soleman, tapi yang lain-lain juga rusak disebutkan tadi. Ya, kalau rusak tentunya kita harus lihat ukurannya itu ditinjau dari mana rusaknya. Tapi saya tadi tertarik tadi dari Bu Cindy ini masalah penghentian penyelidikan yang atas putusan Kapolri ini, menurut saya ini kok hebat sekali nih. Kalau Kapolri bisa memberhentikan penyelidikan, apa batasnya itu? Kapolri menghentikan penyelidikan. Kalau nanti semua orang-orang di tingkat penyelidikan diberhentikan, frustasi akan muncul. Karena baru penyelidikan sudah diberhentikan. Harusnya penyelidikan lanjutkan aja ke penyidikan. Nanti penyidikan akan berhentikan secara hukum, stop. Tapi ketika penyelidikan ini sudah diberhentikan, ini lapor resmi loh. Tapi penyelidikan berhenti, baru satu. Kalau banyak yang seperti ini, ujungnya apa? Frustasi. Kalau frustasi, ya kemarin itu akan terjadi terulang. Kekecewaan. Ya. Dari sini saya sudah bisa melihat, kekecewaan itu mungkin ini baru satu yang muncul di permukaan. Kebetulan viral. Ilmu gunung es itu hanya sepertiga muncul di permukaan. 2/3 itu ada di bawah. Dan ini saya menemukan juga kasus yang sama di Cikarang. Itu justru seorang polisi juga, sama laporan seorang polisi juga tidak dilanjutkan ini. Bahkan yang melapor seorang polisi? Iya, betul. Kebetulan saya yang menangani juga, sama. Maksudnya menangani? Yang ini, kasus laporan seperti ini sudah berapa tahun itu. Pak Soleman pengacaranya? Iya, betul. Oke. Ya, sama persis. Dan ini seorang polisi juga. Ini Pak, coba. Seorang polisi tapi nggak melapor, kasusnya apa tuh? Penjualan tanah. Oke. Nah, penjualan tanah juga. Penipuan juga? Sama penipuan begini. Tidak dinaik-naikkan itu. Alasannya? Tidak jelas. Tidak jelas. Ya, itu. Maksudnya kan diamkan aja begitu. Iya, maksudnya gantung kasusnya, nggak ada SP2 lidik, nggak ada SP3. Tidak ada, ya. Tidak ada kabar berita. Gantung aja. Digantung aja. Masih penyelidikan terus. Ya, penyelidikan terus. Ini mirip ini. Jadi ini kalau ini terjadi, ya itu sepertiga. Kalau kita ilmu es, di bawah akan banyak sekali. Kalau itu sudah terjadi bagi polisi, apalagi masyarakat lain. Nah itu. Bahkan pelapornya seorang polisi, pengacaranya seorang jenderal bintang 2 mantan Kabais, nggak jalan. Tapi jangan-jangan emang nggak ada pidananya, Pak Soleman? Ada, jelas ada. Jelas ada? Ya kalau tidak ada ya sudah, kita gelar aja kan. Kita minta gelar aja nggak jalan. Oke. Sampai masuk kita ke Propam. Oke. Itu. Nanti kita coba kupas sedikit, karena ini luar biasa lagi. Pelapornya polisi pangkat apa? Ibtu. Perwira pertama, oke. Lalu kemudian pengacaranya adalah seorang jenderal bintang 2 purnawirawan mantan kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Tapi nggak jalan. Nanti kita coba kupas. Yang jelas isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya akan segera balik.